Assalamualaikum Neng, saya kali ini akan membahas alur cerita Donghua Star Martial God Technique. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya di like, subscribe dan komen. Jangan lupa tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Ye Xinghe yang telah berhasil mengalahkan monster burung api, begitu pula dengan teman-temannya yang lain, mereka pun telah mengalahkan monster tersebut. Kemudian Guru Susian pun menyuruh mereka semua untuk kembali ke tendanya masing-masing. Saat Ye Xinghe telah berada di tendanya, kemudian datanglah Suyun yang ingin disembuhkan lagi kakinya, padahal sebenarnya luka tersebut adalah buatan dia sendiri. 不是已经治好了吗？ 还不是为了找一个借口让你治疗，我自己刀子给划出来的。Telah disembuhkan oleh Ye Xinghe, Suyun pun langsung kembali ke tendanya. Tak lama dari situ Ling Hong pun datang ke tenda Ye Xinghe. Ling Hong pun memberikan sebuah hadiah untuk Ye Xinghe. 怎么能收啊？哎，我给你你就收着，兄弟之间不用这么客气。 Kemudian Ling Hong pun meminta izin kepada Ye Xinghe untuk tidur di tenda miliknya. Keesokan harinya seorang murid akademi tersebut bilang bahwa ada masalah. Lalu Ye Xinghe pun keluar untuk mengeceknya. 先别问那么多。哎呀，星河，出大事了！ Dan ternyata Liang Jian yang sebelumnya melawan Ye Xinghe telah meninggal dunia. Karena kejadian tersebut Liang Yu menuduh Ye Xinghe sebagai dalang di balik terbunuhnya Liang Jian. 一定是他杀了我族弟，还请主仙导师为我主持公道。 叶星河为了避免梁剑报复他的家人，趁夜袭杀梁剑。 Namun di sini Suyun membela Ye Xinghe karena tuduhan Liang Yu tidak ada bukti sama sekali. Suyun juga bilang bahwa semalam dia tidur dengan Ye Xinghe. Di sini juga Yuning bilang bahwa dia juga bersama Suyun dan Ye Xinghe saat malam kemarin. Pak Guru Susian pun menetralkan suasana di sana dengan berkata bahwa Liang Jian mungkin telah meninggal karena monster yang ada di sana. 依我判断，这只妖兽最少拥有3重天的实力，说不定他还会出来袭击我们的。 Namun di sini Ye Xinghe berpikir bahwa kematian Liang Jian bukanlah oleh monster karena jika mati oleh monster pasti mayatnya akan dimakan oleh monster tersebut. Tak lama dari situ seorang murid memberitahu Guru Susian bahwa jembatan yang menghubungkan tempat ujian dan kota telah dirusak oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut para murid pun langsung panik. Kemudian Guru Susian pun menyuruh mereka untuk berkemas karena di sana mereka tidak aman. Malam hari pun tiba. Di sini diperlihatkan bahwa Ye Xinghe, Ling Hong, Yuning dan Suyun sedang membicarakan tentang pembunuhan yang terjadi kepada Liang Jian. 如果是妖兽猎杀了梁剑，又怎么会留下尸体？ 很容易理解啊。如果破坏栈桥，那具尸体上残留的一些，我们只知道那个人和梁剑有仇，不知道他跟其他人还有没有仇怨。 如果出手，下一个会是谁？ Setelah itu mereka pun kembali ke tendanya masing-masing. Kemudian Ye Xinghe berlatih jurus baru. 炎杀破。 Esokan harinya tiba-tiba di luar terjadi gempa yang cukup dahsyat yang mengakibatkan pohon-pohon di sana tumbang. Lalu datanglah Suyun yang mengajak Ye Xinghe untuk pergi dari sana. 有没有看到林红？ 林红没事，是他让我来找你的。 Setelah mereka selamat dari kejadian tersebut Suyun pun bertanya pada Ye Xinghe tentang orang yang melakukan ini. Namun Ye Xinghe bilang bahwa dia tidak mengetahuinya. 恰好在一个山，你说会不会是楚仙导师干的？接下来我们一定要注意保护自己。 Saat mereka sedang berjalan, mereka pun menemukan mayat murid akademi yang telah dibunuh oleh seseorang. Tak lama dari situ muncullah Liang Yu lalu dia menuduh Suyun dan Ye Xinghe yang telah membunuh para murid yang ada di sana. 你们在搞鬼！我要杀了你们！天杀破！但是我还是要说明白，这3个人不是我们杀的。 Kemudian Yuning membela Ye Xinghe dan Suyun. Dia bilang bukan merekalah yang telah membunuh para murid yang ada di sana. 我自有我的判断，不管是不是妖兽干的，我们先离开吧。我们继续待在这里。 Setelah itu mereka pun pergi untuk mencari tempat yang aman. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah gua untuk mereka bersembunyi dari seorang pembunuh tersebut. Ye Xinghe pun berniat untuk berburu makanan untuk mereka makan agar mereka tidak kelaparan.
lalu Suyun pun memperingati Ye Xinghe untuk berhati-hati. 雪云，你是不是有点喜欢叶星？ 你说什么呢？ Saat Ye Xinghe mencari makanan, dia pun melihat seekor kelinci. Kemudian dia pun berniat untuk menangkap kelinci tersebut sebagai makan malam mereka nanti. Karena dia kesusahan untuk menangkap kelinci tersebut, dia pun langsung memakai kekuatannya untuk mempercepat gerakannya. Namun di sini kita diperlihatkan sesosok orang misterius, dan bisa kita pastikan bahwa orang inilah yang telah membunuh para murid. Sin pun berpindah pada Ye Xinghe yang telah kembali pada teman-temannya. Namun di sini Yuning penasaran dengan kekuatan Ye Xinghe, maka dari itu dia pun mengajak Ye Xinghe untuk bertarung. Xiaoxin，果然，你还有什么战绩？第二式，天眼破。这一式能看到对。 Dan akhirnya pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Yuning, karena Yuning berada pada tingkat yang berbeda dengan Ye Xinghe. Setelah itu mereka pun kembali ke gua, namun di sini Yuning melarang Ye Xinghe untuk menyalakan api, karena hal tersebut dapat mengundang musuh kepada mereka. Kemudian Ye Xinghe pun bilang bahwa dia akan menjaga gua agar mereka bisa tidur dengan aman. Tak lama dari situ Ye Xinghe pun merasakan hawa dingin yang cukup ekstrim, dan tanpa disengaja dia pun menyentuh. 暖洋洋的。我不是故意的。 Selang beberapa detik kemudian tubuh Suyun pun mulai membeku, karena hawa ekstrim yang ada di gua tersebut. Kemudian tubuh Yuning pun mulai membeku karena hawa yang ada di sana benar-benar sangat ekstrim. Saat Ye Xinghe hampir membeku juga, dia pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat Suyun dan Yuning tidur di dekatnya. 温暖，想靠近。没事就好。 Akhirnya mereka pun selamat dari hawa dingin yang hampir membunuh mereka. Namun di sini Yuning tiba-tiba menampar Ye Xinghe. 今天早上发生的事情，你不许告诉雪云，不然我绝对。 Karena mereka penasaran dengan sumber hawa dingin tersebut, mereka pun langsung mendatangi sumber hawa dingin yang ada di dalam gua tersebut. 这个洞穴还能再往里面前进。走吧。 Setelah mereka sampai di dalam, ternyata sumber hawa dingin tersebut adalah sebuah trisula legendaris. 我可以试一试。你们先待在这里，我去看看。 Ye Xinghe pun mencoba mencabut trisula tersebut sampai pada akhirnya seekor naga yang menghuni trisula tersebut keluar, lalu naga tersebut menyerang Ye Xinghe. Karena Ye Xinghe berada dalam masalah, Yuning pun mencoba untuk membantunya. Setelah Ye Xinghe mengalahkan naga tersebut, dia pun langsung bergegas untuk menolong Yuning yang telah tenggelam ke dalam danau yang ada di sana. Akhirnya Ye Xinghe pun membawa mereka keluar gua, agar mereka tidak mati kedinginan di dalam gua tersebut. Setelah Yuning sadar, dia pun mengingat saat Ye Xinghe menciumnya. Kemudian dia pun berniat untuk menampar Ye Xinghe. Namun Ye Xinghe dapat menahannya. Kemudian Ye Xinghe pun berniat untuk mengambil trisula yang ada di dalam gua tersebut. Namun di sini Yuning marah pada Ye Xinghe karena dia telah menciumnya saat Yuning tenggelam. 谁让你把我全身都摸遍了？摸完了就不负责了？
你们先在这里好好休息吧。 Saat Ye Xinghe sampai ke tempat Trisula tersebut, dia pun langsung mencoba kekuatan dari Trisula tersebut, dan ternyata Trisula tersebut dapat membekukan wilayah sekitarnya. Tak lama dari situ Trisula tersebut pun berubah menjadi naga dan masuk ke dalam tubuh Ye Xinghe. Oleh karena itu Ye Xinghe pun memiliki kekuatan baru. Kemudian Ye Xinghe menyelam ke dasar danau yang ada di sana untuk mengambil esensi inti es yang bertebaran di dasar danau tersebut. 这寒雪精华可以用来锻造斩兵，也可以用来修炼，甚至还。 Saat Ye Xinghe keluar dari gua tersebut, Suyun memberitahu Ye Xinghe bahwa Yuning sedang mengejar seorang pria misterius. Kemudian mereka berdua pun bergegas untuk membantu Yuning mencari pria misterius tersebut. Tak lama dari situ Ye Xinghe dan Suyun pun diserang oleh pria misterius tersebut. Namun untungnya Ye Xinghe dapat menghindar dari serangan tersebut. Namun di sini Ye Xinghe telah mengetahui pria tersebut, karena pria tersebut memiliki sisik naga dan memiliki tanduk, dan ternyata pria tersebut adalah Guru Susian. 是我，没想到被你给认。你为什么要这么做？你明明是天心学院的导师。难道是我？你们的目标是夏雨。 Di sini juga terungkap tujuan dari Guru Susian, yaitu untuk membalaskan dendam terhadap keluarga bangsawan yang ada di kotanya. Lalu Guru Susian menawarkan Ye Xinghe untuk bergabung dengannya, untuk melawan keluarga bangsawan dan juga menggulingkan kekaisaran Zhou. Namun di sini Ye Xinghe menolak tawaran tersebut, lalu Ye Xinghe pun mengajak Suyun untuk pergi dari sana, tapi Guru Susian mencoba untuk menghentikan mereka berdua. 你们觉得自己能够离开吗？我想走，那就来吧。星童， Akhirnya pertarungan antara Ye Xinghe dan Guru Susian pun dimulai. 这小子似乎能料敌先机，普通的武器根爆！既然你执迷不悟，那就去死吧！ Dan akhirnya Donghua Star Martial God Part kedua pun berakhir. Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Apakah Ye Xinghe dapat mengalahkan Guru Susian atau Ye Xinghe akan kalah? Jawabannya ada di part ketiga. Ditunggu ya, jangan lupa di like, subscribe, komen dan tonton sampai habis. Makasih.